الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. طيب إخواني الكرام أعزني الله وإياكم وبارك الله فيها وفيكم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan dars dan pelajaran kita dalam melanjutkan pembahasan membaca kitab Khud Aqidatak minal Kitab was Sunnah as-Sahihah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Ambillah akidahmu, pelajarilah akidahmu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari pertanyaan yang ke-11 kemarin. Alhamdulillah. Atau masih ada yang mau start? Ada yang belum startan pertanyaan ke-11 kemarin? Boleh kita dengarkan dulu storannya, baru lanjut ke pertanyaan yang terakhir di bab yang kedua. Ada yang belum start? Dari Soy yang offline ada? Ya di masjid sudah semua ya. Yang online ada yang belum start? Habis sudah? Yang 11 sudah. Anak insya Allah berikut Ustaz, baru di start. Oh, Pak siapa? Pak Sadam ya? Nah, Ustaz. Abu Zubair. Baik. Ya, kita lanjutkan kalau begitu ke pertanyaan yang ke-12 atau pertanyaan yang terakhir di bab yang kedua. Taib. Kata penulis rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, ma hiya faidatu at-tauhidi? Ma hiya faidatut tauhidi? Apa itu faidah? Ya, atau apa faidah dari tauhid? Ya, apa faidah dari tauhid? Apa manfaatnya? Ya, apa kebaikan yang akan diraih oleh seorang hamba ketika mereka menjalani kehidupan dia di dunia ini dengan tauhid? Ya, apa faedahnya? Apa manfaatnya? Apa kebaikan yang akan dia raih? Baik, kata beliau, rahimahullah taala, kata Syekh, faidatut tauhid hiyal amnu fil akhirah. Ya, faidah dari tauhid adalah keamanan di akhirat. Akan mendapatkan keamanan di akhirat. Minal adab, keamanan di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan diadab. Dia tidak akan diadab, dia tidak akan disentuh oleh siksa api neraka. Ya, dia tidak akan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Wal hidayatu fid dunya. Bukan hanya di akhirat dia akan mendapatkan kebaikannya, faedahnya. Tapi kata beliau,
dia juga akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Ya, dia akan mendapatkan petunjuk di dunia ini. Allah akan membimbing dia. Ya, Allah akan membimbing dia. Allah akan memberikan taufik kepadanya. Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Dan yang ketiga, kata beliau, faedah yang ketiga, wa takfirud dzunub. Dan tauhid itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya, ya, dosa para ahli tauhid. Baik. Itu 3 faedah yang disebutkan oleh penulis. Rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi dia akan mendapatkan keamanan di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan keamanan, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan diberikan hidayah di dunia, akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan dia akan diampuni, ya, dosa-dosanya. Apa dalilnya? Apa dalil dari ketiga hal ini? Kata beliau rahimahullah taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini yang dimaksud adalah kesyirikan. Seperti kita jelaskan, ya, mengenai ayat ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat kelak. Wa hum muhtadun, dan mereka, ya, akan mendapatkan hidayah. Mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi ada dalam surah Al-An'am ayat ke-82. Ya, dalam surah Al-An'am ayat ke-82, ya, Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan faedah dari tauhid. Ini orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Ya, kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Jadi, mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan juga akan mendapatkan keamanan di akhirat kelak tentunya. Dan mereka akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Baik, ikhwanil kiram, azanillahu wa iyyakum. Kemudian dalil yang kedua, ya, bidzulmin ay bisyirkin. Ya, kata beliau di sini bidzulmin, zalim, kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Baik, kemudian dalil yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam haditsnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibad 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah bahwasanya Allah tidak akan mengadab siapa yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sesuatu apapun. Ya, ini diantara wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, ini sambungan dari hadits yang pertama, di pertanyaan pertama, bab yang pertama. Masih ingat ya? Ya, masih ingat pertanyaan yang pertama? Di bab pertanyaan yang pertama, haditsnya kata Nabi SAW, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya, yaitu ayya'buduhu, hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak
melakukan kesyirikan, ya, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak akan mengadab, ya, orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepadanya syai'a, dengan sesuatu apapun. Ya, syai'an di sini datang dengan isim nakirah. Ya, isim nakirah terletak setelah penafian, menunjukkan bahwasanya dia tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, dengan sesuatu apapun itu. Ya, dengan sesuatu apapun. Ya. Muttafaqun alaih. Baik. Kemudian ikhwas sekalian seorang hati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penulis, ya, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai faedah dari tauhid ini, kita akan sedikit membahas dulu seputar metode, ya, metodologi yang digunakan oleh penulis rahimahullahu taala. Ini metode yang sangat baik. Penulis di akhir bab yang kedua ini memberikan faedah dan menjelaskan tentang faedah dari tauhid. Metode ini adalah metode yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, metode yang mencontoh Al-Quran dan mencontoh hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bagaimana metode yang dijelaskan, ya, di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW? Jadi metode yang beliau bawakan di awal bab yang kedua, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita cermati, di bab yang kedua ini penulis rahimahullah taala itu di awal menjelaskan tentang apa tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. Ya, limada arsalallahu rasul. Masih ingat ya? Pertanyaan pertama, bab yang kedua, beliau menjelaskan tentang tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. Kemudian beliau menjelaskan tentang apa itu tauhid, apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, dan apa itu tauhid asma wa sifat. Ya, beliau kemudian melanjutkan dengan pembahasan yang berkaitan dengan tauhid, yaitu tentang di mana Allah, ya, kemudian tentang apakah Allah bersama dengan makhluknya. Kemudian di akhir pembahasan, di akhir bab, beliau baru menjelaskan tentang keutamaan dan faedah dari tauhid. Karena demikianlah metode di dalam Al-Quran. Metode Al-Quran itu dijelaskan dulu tentang kewajiban seorang hamba. Ya, tentang kewajiban dan syariat. Dijelaskan dulu kewajiban seorang hamba itu apa. Kewajibannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajibannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian dia jauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ya, jauhi segala macam bentuk praktek-praktek kesyirikan, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Baru setelah itu di akhir dijelaskan tentang apa keutamaan, apa sih kebaikannya, apa faedahnya kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam syariat kita, metode yang digunakan adalah dijelaskan terlebih dahulu tentang kewajibannya, baru setelah itu disebutkan tentang keutamaannya. Ya. Agar supaya apa? Agar supaya seorang hamba itu paham bahwasanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utamanya adalah bagaimana dia menyembah Allah, bagaimana dia tunduk kepada Allah. Jangan nanti ada keutamaannya, ada faedahnya baru dia mau bekerja. Ya, karena tidaklah ibadah yang kita kerjakan kecuali pasti ada keutamaannya, ada kebaikannya. Namun bukan itu yang menjadi titik utama tujuan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah. Yang penting, ya, dia jalankan perintah dulu, jalankan kewajiban dulu. Dia paham tentang apa tugasnya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia paham dulu tentang apa kewajibannya. Ya, apa yang harus dia kerjakan. Nanti belakangan baru dia paham tentang keutamaan dari apa ibadah yang dia kerjakan. Keutamaan dari kewajiban yang dia telah jalankan. Ya, jadi jangan langsung cari keutamaannya, ya. Jangan mau beribadah ketika tahu keutamaannya. Ya, ketika disuruh ini, ya, tanya dulu apa keutamaannya, ya, apa kebaikannya, saya dapat apa, saya dapat manfaat apa. Ya, tidak demikian. Jadi metode dalam agama kita adalah jalankan perintah dulu, jalankan kewajiban. Ya. Adapun keutamaan itu jelas ada. Ya, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Ya, dan keutamaan itu
Iya. Bukan itu yang menjadi tolak ukur utama seorang hamba. Karena tujuan utama hamba adalah bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mempertanyakan ya apa keutamaannya, terus bagaimana ini, apa hasilnya dan apa faedahnya, tidak. Ya, Masya Allah ya, ini metode yang dibawakan oleh beliau. Jadi beliau menempatkan tentang faedah tauhid itu di mana? Di akhir pembahasan. Beliau menjelaskan terlebih dahulu tentang apa kewajiban seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam perintah puasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang di dalam puasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam perintah puasa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi sebutkan dulu kewajibannya. Apa kewajibannya? Berpuasa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Faedahnya ini, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi begitu, ya. Seorang hamba itu tugasnya apa? Tugasnya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah dulu. Jalankan kewajiban dulu. Ya, kita bukan seperti apa? Orang yang bekerja dengan manusia. Ya, beda kalau kita bekerja dengan orang. Ya, kita kerja dengan sebuah perusahaan. Ya, pasti kita tanyakan dulu gajinya berapa, ya, apa yang kita dapat, tunjangannya berapa, ya, apa manfaat-manfaat yang kita dapatkan di pekerjaan tersebut, ya, berapa gajinya, dan lain sebagainya. Itu kalau kita kerja sama orang. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah tidak demikian. Ya, jangan di luar menanyakan tentang ya, apa keutamaannya. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mempraktekkan tata cara wudhu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan wudhu kepada para sahabatnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan bagaimana wudhu itu begini, wudhu itu begini. Ya, baru di akhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan siapa yang berwudhu dengan wudhuku ini, ya maka akan diampuni dosa-dosanya, akan mendapatkan ini dan itu. Ya. Baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir baru menjelaskan, ya siapa yang berwudhu dengan wudhuku ini, wudhu dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan faedah demikian, demikian, dan demikian. Jadi ini metodologi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu seorang hamba dijelaskan terlebih dahulu tentang kewajibannya, baru disebutkan tentang keutamaannya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian, ya faedah dari tauhid, ya tauhid itu faedahnya banyak ya jamaah sekalian. Ya, faedah terbesar dari tauhid itu adalah sumber keselamatan. Ya, faedah terbesar dari tauhid, ya tauhid adalah sumber keamanan, sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak ada satupun kebahagiaan, tidak ada satupun kebaikan, tidak ada satupun ya kesuksesan, keselamatan kecuali sumbernya ada pada tauhid. Ada pada tauhid. Begitu pula sebaliknya. Lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Tidak ada satupun keburukan, kejelekan, kehancuran, kebinasaan yang terjadi kecuali sumbernya karena cacat pada tauhidnya. Kecuali ada pada ya kekurangan di tauhidnya. Ya, kesyirikan adalah sumber kehancuran dan kebinasaan. Tidak ada keselamatan. Ya, ketika seorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di sini 3 faedah dari tauhid. Faedah yang pertama adalah keamanan. Keamanan. Baik. Jadi tadi ya yang pertama keutamaan terbesar dari tauhid apa? Tauhid adalah sumber keselamatan. Yes. Tauhid adalah sumber kebahagiaan. Tauhid adalah sumber
kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian lawannya yaitu kesyirikan merupakan sumber kehancuran, sumber kerusakan dan sumber kebinasaan di dunia dan di akhirat, yaitu ketika seorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di sini 3 faedah dari tauhid. Yang pertama adalah beriman. Ya, keimanan. Keimanan apa keamanan? Ya, afwan. Faedah yang pertama disebutkan oleh keamanan di dunia dan di akhirat. Keamanan di dunia tentunya Allah akan menjaga dia, ya Allah akan membebaskan dia dari segala mara bahaya di dunia. Ya Allah akan melindungi dia di dunia. Kemudian di akhirat mereka tidak akan diadab. Yang kedua, mereka akan mendapatkan hidayah. Ya, hidayah di dunia Allah akan tuntun dia. Orang yang bertauhid jamaah sekalian, mereka adalah orang-orang yang akan senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, ya, ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing dia. Kemudian ya orang-orang yang bertauhid itu akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang bertauhid itu menjadi sumber ya Allah Subhanahu wa taala, sumber keselamatannya, ya Allah akan mengampuni dosa-dosanya ya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau membawakan ayat dalam surah Al-An'am ayat 80 tadi ayat 82 ya. Ini surah Al-An'am ayat 82. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bitulmin, dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud apa di sini? Yaitu kesyirikan. Ketika ayat ini turun, maka diceritakan bahwasanya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasa berat ya ketika mendengarkan ayat ini. Para sahabat itu ketika mendengarkan ayat ini, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan dengan kezaliman, maka bagi mereka lah keamanan dan bagi mereka lah hidayah. Para sahabat itu merasa berat. Ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Maksudnya apa? Para sahabat itu memahami ayat ini sesuai dengan dohirnya, sesuai dengan nampaknya, ya, sesuai dengan apa yang jelas. Bahwasanya orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman kan ada banyak. Ya, kezaliman itu ya mencakup kezaliman kepada diri sendiri. Ya, setiap dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu kan kezaliman. Ya, jadi mereka merasa berat, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu, siapakah di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Kita semua tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Kita semua pasti terjatuh ke dalam maksiat, terjatuh ke dalam dosa. Berarti tidak seorang pun di antara kita kecuali pasti pernah menzalimi dirinya. Iya. Baik. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, awalam tasma'u, tidakkah kalian mendengar? Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini secara langsung. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalam tasma'u, tidakkah kalian pernah mendengar qaula Luqman libnihi, ucapan Luqman kepada anaknya? Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak, kata Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan Luqman di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, Luqman mengatakan,
kepada anaknya, wahai anakku, ya la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna syirka ladzulmun adzim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Iya. Kezaliman yang paling besar. Nih, berarti yang dimaksud dengan kezaliman di sini apa? Kesyirikan. Ya, kesyirikan. Baik. Jadi maksudnya siapa yang beriman kepada Allah, kemudian keimanannya dia tidak campurkan dengan kesyirikan sedikit pun. Dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Dia tidak menduakan Allah dalam ibadahnya. Maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi apa makna keamanan? Ini boleh dicatat ya. Keamanan itu apa? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Apa itu keamanan? Keamanan kata beliau, tuma'ninatun nafs wa zawalul khauf. Tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut. Itu keamanan. Ya. Jadi keamanan itu apa? Ketenangan jiwa. Orang merasa tenang. Ya, jiwanya. Jadi keamanan apa keamanan itu? Keamanan adalah tuma'ninatun nafs, ketenangan jiwa. Ya, dan hilangnya rasa khawatir, hilangnya rasa takut. Itu keamanan. Baik. Adapun hidayah, mereka akan mendapatkan hidayah. Apa itu hidayah? Apa itu muhtad? Apa makna muhtadun? Makna muhtadun kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa faquna lis-sayr ala siratil mustaqim wa thabituna alaihi. Al-muwafiquna lis-sayr ala siratil mustaqim wa thabituna alaihi. Mendapatkan hidayah artinya dia mencocoki jalan yang lurus. Ya, dia sesuai, ya, dia berada di atas jalan yang lurus. Dia berjalan di atas jalan yang lurus. Atau dia mencocoki jalan yang lurus. Wathabituna alaih. Dan mereka istiqamah, kokoh di atas jalan yang lurus tersebut. Nah, itu mendapatkan hidayah. Jadi orang yang melaksanakan tauhid, merealisasikan tauhid dengan sempurna dalam kehidupannya, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Mananya mendapatkan hidayah apa? Mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk berada di atas jalan yang lurus, dan Allah akan berikan keistiqomahan baginya di atas jalan tersebut. Baik, barakallahu fikum. Ya. Jadi itu ya. Mendapatkan keamanan. Ya, arti keamanan tanya apa? Keamanan itu ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut. Jadi orang yang bertauhid itu hatinya tenang, ya, tidak khawatir, tidak takut, karena jiwanya tenang. Ya, dia tidak pernah khawatir karena dia sandarkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandarkan seluruh perkaranya kepada Allah. Hingga akhirnya tenang. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala ya akan senantiasa mengawasi dia. Maka dia ya menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ketenangan. Ketika dia ditimpa musibah, maka dia bersabar karena dia yakin ya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya, kalau dia bersabar, maka itulah kebaikan untuk dia. Iya, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan di dalam kehidupannya, maka kalau dia bersabar, maka itulah kebaikan untuk dia. Dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat. Dia mendapatkan nikmat. Ini semua merupakan buah dari tauhid, Begitu pula mereka akan senantiasa diberikan hidayah, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berarti sebaliknya jamaah sekalian, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sumber kekacauan. Ya, ketidakamanan itu bersumber pada kesyirikan. Ketika seorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Kemudian apa? Ya, akan senantiasa dihantui dengan rasa takut. Itu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian orang yang diberikan tauhid orang-orang yang bertauhid itu akan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di atas jalan yang lurus. Baik. Ya, itu penjelasan dari pertanyaan tentang apa faedah dari tauhid. Baik. Kita baca sama-sama, ayo semuanya ikut. Baik, ayo semuanya. Ma hiya faidatut tauhidi? Ma hiya faidatut tauhid? Ayo semuanya dengarkan, ikuti. Ayo. Ma hiya faidatut tauhidi? Ma hiya faidatut tauhid? Ayo semuanya bisa hafal ya. Ulangi. Ma hiya faidatut tauhidi? Ma hiya faidatut tauhid? Faidatut tauhid. Faidatut tauhidi. Faidatut tauhid. Hiya al-amnu fil akhirah. Hiya al-amnu fil akhirati. Minal azab. Hiya al-amnu fil akhirati minal azab. Hiya al-amnu fil azab. Wal hidayatu fid dunya. Wal hidayatu fid dunya. Wal hidayatu fid dunya. Wa takfirud dzunub. Wa takfirud dzunub. Wa takfirud dzunub. Qala ta'ala. Alladzina amanu. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu. Ulaika lahumul amnu. Wahum muhtadun. Wahum muhtadun. Suratul An'am. Bidulmin. Ay bisyirkin. Bidulmin ay bisyirkin. Bidulmin ay bisyirkin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam.
وقال صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله حق العباد على الله حق العباد على الله حق العباد على الله ألا يعذب ألا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا طيب أي ulang. وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا متفق عليه. Baik. Ya, baca artinya ya, baca terjemahannya supaya lebih mudah untuk dihafalkan. Ya, ini artinya. Baik, barakallahu fikum. Ikhlas sekalian yang rahmatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah ya? Untuk pelajaran akidahnya mungkin sampai di sini dulu. Jadi alhamdulillah sudah kita jelaskan tadi, kita sudah baca juga. Insyaallah pertemuan berikutnya semua sudah mulai menghafal insyaallah taala. Ya, sudah mulai diusahakan untuk dihafalkan. Iya, kita lanjut nahunya. Ya mungkin dah lama ya. Karena ini saya lagi di pondok ini, bukan di rumah. Saya ada di Nur Tauhid. Kebetulan ada rapat malam ini. Ada rapat pembina, jadi saya tadi dari tempat ta'lim langsung ke pondok. Iya. Kita tuh bisa lihat ini santri-santri ini. Masya Allah. Iya. Siapa lagi namanya? Abid ya? Siapa? Abid. Hamzat. Iya. Iya. Nanti ke sini Abid ya.